Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imron Rosyadi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan SAU tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya guru kelas 5 di SDN Tegal Sari 3, Kota Tegal, Jawa Tengah. Saya hari ini akan ujian praktik pembelajaran kelas 5 tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua, materinya tangga nada dan siklus air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan baik, Pak. Ada yang puasa tidak? Ya, Pak. Ada. Puasa apa ya namanya hari ini ya? Puasa Arafah. Puasa Arafah ya. Semoga yang hari ini puasa, puasanya kita lancar, puasa kita diterima Allah SWT, dan mudah-mudahan kita telah bisa berkumpul pada Allah. Amin, amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu tentang tangga nada dan siklus air. Nah, ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Iya, kan ini siapa? Berapa suara nanti? Juga, Pak. Ya. Askar. Ya, mungkin yang tidak masuk lagi kurang sehat, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah SWT, karena kita juga lagi banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Jangan lupa 5M. Apa saja? Ayo.
yang lain yang bisa tahu? Pertama matematika. Terus Jaga jarak. jaga jarak. Nah, yang kelima Memakai masker. mobilitas ya, tadi membatasi mobilitas. Maksudnya apa? Jadi perpindahannya itu dibatasi, orang pergi dari satu tempat ke tempat lain itu dibatasi karena pergerakannya orang itu masih banyak. Makanya ini jalan-jalannya pada di portal. Kalau kalian masuk ke jalan, misalkan mau ke alun-alun, itu jalannya ada yang ditutup, kemudian ada yang buka sedikit untuk pegawai yang masuk untuk bekerja. Nah, baik, hari ini ya kita akan belajar tentang tangga nada dan siklus air. Nah, kita akan belajar apa saja, nanti kalian harus bisa menampilkan menyanyi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dengan lantang dan penuh semangat. Kemudian kalian juga harus bisa merinci proses siklus air itu apa saja dengan cermat dan teliti. Lalu kalian juga harus bisa membuat program sederhana untuk menjelaskan proses siklus air dengan cermat dan teliti. Ada yang tahu ini peta apa? Peta negara Indonesia. Peta negara Indonesia. Ya, coba itu peta Indonesia, pulau-pulau besarnya pulau apa saja ya? Sumatera. Sumatera. Papua. Nah, kita yuk sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita Nyambung menjadi satu Indonesia, Indonesia tanah airku, berharap padamu, junjung tanah airku, tanah airku Indonesia. ya dari lagu tadi kita bisa membangkitkan semangat bahwa kita itu berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia itu ada berapa musim? Ada yang tahu? 3. Ada berapa? 2. Iya, 2 musim. Musim apa saja? Musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim hujan ya itu biasanya di bulan apa saja, ada yang tahu? Oktober sampai bulan Maret. Ya, biasanya Oktober sampai bulan Maret itu untuk musim hujan. Kalau musim kemarau berarti nanti sisanya yaitu bulan apa? April sampai dengan Desember. April sampai dengan Agustus. April sampai dengan September. Sampai dengan September. Hujan di atas kening airnya turun kepala tengok dan nanti semua. Nah, menurut kalian
lagu Tik Tik Bunyi Hujan itu menggambarkan semangat apa sedih? Semangat. Semangat. Tadi nyanyi masih ada yang tidak semangat, tapi lagunya itu sebenarnya lagu semangat. Ya, nah lagu-lagu yang menggambarkan semangat, lagu-lagu yang menggambarkan semangat itu adalah salah satu ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Nah, mari kita belajar tentang tangga nada. Ya, minta tolong dibacakan Irlia. Teman-temannya dengarkan ya. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Terima kasih Irlia yang sudah membacakan. Jadi tangga nada itu merupakan susunan berjenjang. Jadi misalkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sebenarnya nadanya kan ada 7, tapi yang do terakhir itu berarti do tinggi. Makanya satu rangkaian biasanya disebut dengan oktav. Oktav dari kata oktav artinya 8 nada, tapi nada ke-8 adalah nada tinggi dari nada pertama. Itu terdiri dari 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ini contoh nada dengan tangga nada dengan diatonis mayor memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dimulai dengan nada C, kemudian diakhiri juga dengan nada C, tapi nada C tinggi. Ya, nada C tinggi. Gambarnya ya. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Berarti minta tolong dibacakan. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5, sol atau 3, mi, dan diakhiri nada 1, do. Tik Bunyi Hujan. Nah, kalau lagu dari Sabang sampai Merauke itu ikutnya, kalau berdasarkan ciri-ciri, ikutnya tangga nada diatonis mayor apa minor ya? Mayor. Mayor. Mayor, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar tangga nada diatonis minor. Minta tolong dibacakan Arjun. Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak tangga nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan tangga nada ke-7 dinaikkan setengah. Nah, ini contoh tangga nada diatonis minor ya. Ini tangga nada ke-7 dinaikkan setengah. Ya, jadi yang harusnya A, B, C, D, E, F harusnya G ya, tapi karena dinaikkan setengah menjadi GIS. GIS bukan nama sekolah ya, itu maksudnya nada 7. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Minta tolong dibacakan Ras. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. 1. Lagu bersifat sedih. 2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu diawali dan diakhiri nada 6, la, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3, mi, dan diakhiri nada 6, la. Ya, terima kasih Dian. Nah, coba sebutkan lagu-lagu apa saja yang termasuk tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Wah, ini Pak Imron ingin menunjuk Tanzila. Coba Tanzila, contoh tangga nada diatonis mayor. Maju tak gentar. Maju tak gentar. Oke, apalagi Tanzila? Terus Indonesia Raya. Oke, yang lain coba satu lagu lagi.
Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Oke. Hari Merdeka. Hari Merdeka, bagus. Hari Merdeka itu sudah. Nah, 11 oke. Agustus. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, sekarang coba contoh lagu bertangga nada diatonis minor. Apa saja? Gugur bunga. Bunga. Lingkam cipta. Syukur. Syukur. Si Yang menyebutkan hening cipta ya tadi ya. Kita. Hening cipta. Ya. Guru. Tadi? Guru. Guru. Tanah airku. Tidak ku lupakan. Nah itu lagunya kan pelan, tapi itu lagu yang sebenarnya membangkitkan semangat juga itu meskipun nadanya diatonis minor ya. Nah baik, kalian sudah bisa menyebutkan contoh lagu-lagu bertangga nada diatonis mayor dan tangga nada berdiatonis minor. Nah untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan. Ini Pak Imron akan kirimkan linknya di kolom komentar ya. Ya, jadi jangan lupa ketikkan nama kamu di sini, namanya siapa itu. Dan yang pertama itu tuliskan salah satu lagu nasional. Ingat, lagu nasional bertangga nada diatonis minor. Nah, jadi kalian sudah menentukan contoh-contohnya dan masih tulisan di foto. Foto dulu, kamu bisa mencari sumber di berbagai sumber ya, di buku ada di internet boleh, tapi harus dinampili sama orang tua. Notasi ya, jadi bukan cuma teks liriknya saja, tapi ada notasinya, do re mi fa sol la si do nya. Kemudian yang kedua, buatlah kamu audio, kamu menyanyikan lagu nasional yang bertangga nada diatonis minor. Kemudian upload di sini yang tambah. Bisa ya. Silakan, selamat kerjakan. Ayo kerjakan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, coba kita sudah dikirim ya di form yang tadi ya. Kalau sudah, kita sama-sama coba ini. Coba kita lihat punya bintang. Lagunya Berkibarlah Benderaku. Betul tidak? Betul, Pak. Diatonis mayor. Betul? Ya. Ya, betul lagunya. Nah, sekarang coba yang rekaman. Nih, coba rekaman suaranya siapa ya? Rekaman itu lagu bertangga nada diatonis minor. Rekaman bertangga nada diatonis minor. Ya, coba ini siapa? Ini ada irisannya. Tetap ini suaranya siapa? Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Siapa? Biar saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Karena ku yang ku cintai. Keren, Kalian yang tadi yang jawab siapa? Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mampu permaiki kata orang, sudah lama nggak ketemu ya? tetapi kampung
dan rumahku. Di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak lupakan, engkau ku banggakan. Ya, bagus, luar biasa ini ternyata. Kalian sudah bisa menyanyikan lagu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, lagu tik-tik bunyi hujan dan lagu tadi ya ini contoh tangga nada diatonis mayor. Lagu tik-tik hujan itu kan kita seperti menggambarkan suasana saat hujan. Nah, menurut kalian air hujan itu akan mengalir kemana saja? Sungai. Sungai, oke. Terus kemana? Laut. Laut. Terus Tanah. kemana? Tanah, meresap ke tanah. Ya. Tanah. Meresap ke tanah. Untuk menjawab pertanyaan itu lebih jelasnya kita akan belajar tentang siklus air. Siklus itu artinya perputaran. Jadi perputaran dari satu kondisi kemudian kembali ke kondisi semula. Itu yang dinamakan dengan siklus. Nah, apa itu siklus air? Ya, saya perhatikan gambar ya. Ini akan dijelaskan melalui video ya. Apa itu siklus air? Ayo kita perhatikan gambar. Nah, di sini adalah bagian sederhana siklus air. Ketika air laut mengalami penguapan, itu dinamakan evaporasi. Kemudian air laut tadi itu mengalami pengembunan yang dinamakan dengan kondensasi, bentuk awan-awan. Setelah terbentuk kondensasi, bentuk awan-awan. Setelah terbentuk awan-awan dan berubah lagi menjadi titik-titik air yang kita kenal dengan hujan. Nah, lalu mengendap ke bumi yang dinamakan dengan presipitasi. Ketika mengendap ke bumi, di sini ada yang diserap ke dalam tanah yang dinamakan dengan infiltrasi. Ada juga yang mengalir di daratan seperti di sungai yang dinamakan dengan limpasan atau runoff. Lalu air itu mengalir lagi ke laut, kemudian menguap dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan siklus. Jadi siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, siklus air ini terjadi proses penguapan, evaporasi, penguapan, dan pengembunan. Nah, kita tolong dibacakan Hamam. Halo Hamam, bacakan, minta tolong. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Ya, terima kasih Hamam. Nah, ini jadi ya ternyata dapat disimpulkan bahwa siklus air itu sebenarnya menandakan jumlah air di bumi itu secara keseluruhan cenderung tetap, hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Jadi kan putar lagi tuh si airnya itu dari proses hujan kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian ada yang mengalir di sungai sampai ke laut, kemudian kan menguap lagi nih, menguap. Setelah menguap kemudian membentuk awan, kemudian hujan lagi, kan putar-putar. Makanya jumlah air di bumi itu secara keseluruhan cenderung
tetap. Nah, meskipun air itu digunakan ya, kan air kan digunakan banyak nih manfaatnya. Ada yang untuk minum. Nah ini minum, ada yang mandi. Ini mandinya berdua ya, kakak adik ini. Kemudian untuk taman ini di daerah pegunungan, untuk pembangkit listrik tenaga air, disingkat apa ya? Yang tahu? Pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Kemudian untuk perhotelan ya. Minum. Kemudian untuk pelayaran ya, pelayaran. Dan untuk perikanan, nah ini kalau kalian pergi ke Muara Rejo, ya itu kan banyak tuh untuk perikanan, ada tambak-tambak air. Dan untuk pertanian, mengaliri sawah ya, padi. Nah, ini adalah contoh manfaat dari siklus air. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham materi siklus air? Jika sudah paham, ayo nanti kami bisa membuat pelajaran tentang siklus air. Jadi kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, ini ketikkan nama di sini. Nah, ini soal yang pertama, perhatikan gambar. Lengkapilah bagian siklus air pada gambar. Nanti ketikkan saja deh. Ini nomor 1 namanya apa? Dan nomor 2 namanya apa? Nomor 3, 4 itu namanya apa? Ini yang kedua, gambar sederhana tentang siklus air. Contoh di atas, kamu gambar, misalkan gambar awan, terus kemudian gambar kapal, terus gambar yang lainnya, itu bisa ya? Bisa ya? Bisa? Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke. Kita coba cocokkan. Sudah, Pak. Ada ya, ini pakai bahasa Inggris ya. Ini gambar-gambarnya secara bagus-bagus. Enak. Nah, kalau yang tadi, yang ini nomor 1 apa ya? Evaporasi. Evaporasi. Oke. Evaporasi. Kondensasi. 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 Nomor 3 Presipitasi. infiltrasi. Ya, baik. Ternyata kalian sudah bisa ya untuk mengerjakan yang LKPD kedua. Kita langsung ke akhir ya. Ini ada soal evaluasi. Nanti yang bisa mengerjakan tugas betul semua, bukan semua ya, itu KKM-nya 70 ya, minimal betul 7, itu nanti ada pengayaan. Kemudian kalau yang belum tuntas nanti ada remedi atau mengulang. Nah, baik, apakah sudah siap? Sudah siap belum? Siap. Nah, kalian bisa klik joinmyquiz.com. Tonton kirimkan di kolom chat. Joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 896243. Nah, ceplok, tadi sudah ada yang mau masuk itu. Tapi ini yang masuk bintang Busli. Apa lagi? Kodenya itu ya 896243. Ceplok, ada suara ceplok lagi. Radit, oke, masuk. Faren, oke. Yuk, ya sudah. Dimulai saja. Oke, pas hari 15. Baik, siap ya? Siap, kita mulai. 1, 2, 3.
Diatonis langsung. Kemudian Ilya dan Fikri. Ternyata yang lainnya juga master ini. Ada yang 100 malah ya di klasmennya ya. Bintang ada salah satu soal yang salah. Nah ini coba kita lihat pertanyaannya, kita simak yang pertama dulu. Nah Doni sedang berwisata ke air terjun daerah Bumi Jawa. Nah, ia melihat air mengalir dari tepi ke atas ke bagian bawah sungai. Nah, terus Denny pernah membaca bahwa air itu mengalami siklus. Apa pengertian siklus? Artinya apa? Jawabannya apa? Perputaran. Perputaran. Nomor 2 terakhir. Setengah. Setengah. Satu. Apa? Padit. Minor 1 boleh kok. Minor 1 ya. Mayor setengah. Baik, nah sepertinya kalian sudah paham materi ini ya. Tadi hebat, sudah bisa menjawab sebagian besar lulus KKM ya. Nah kita sampai di akhir pembelajaran. Nah kira-kira apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari pembelajaran pagi hari ini? Ada yang tahu? Mengetahui siklus air. Mengetahui siklus air. Kemudian apa lagi? Mengetahui ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan minor. Jadi hikmah pembelajaran hari ini tidak harus memaknai apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau dalam bahasa saya dan kita namanya waktu memikirkan, oh ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Nah itu bisa seperti itu. Nah baik, kalian sudah bisa memahami tentang apa namanya menara pembelajaran, termasuk lagu-lagu. Kalau kalian mendengar lagu, oh ini lagu ini kira-kira menggambarkan tema apa sih? Nah itu bisa menentukan, oh ternyata tangga nadanya diatonis mayor atau tangga nada diatonis minor. Nah baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan layar ya. Ya kita sama-sama menyanyikannya lagu Perahu Layar. Esok mati nyamuk prayogane becik bali wae. Sebaiknya ya itu setelah berwisata ya, ini mungkin masih PPKM ya, nanti setelah PPKM selesai itu kalau berwisata langsung pulang. Jadi tidak ada alasan capek ketika besoknya mau bekerja. Ya dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe, sebab besok kita harus bekerja lagi. Kalian juga harus ke sekolah misalkan untuk nanti pada saat kondisi normal. Yaitu makna lagu dari
perahu layar. Jadi setiap lagu itu sebenarnya ada maknanya. Untuk lagu daerah, Lil itu maknanya apa, juga Sun maknanya apa, Gulung Sun maknanya apa. Nah, termasuk kita harus merefleksikan diri dari apa saja yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Silakan bertanya. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Saya berarti kalian sudah memahami materi-materi yang disampaikan hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas. Kerumunan mengurangi mobilitas. Sehat walafiat, amin. Semoga di hari Arafah ini doa-doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap semangat ya dalam belajar. Ya, Pak. Pak Imron cukupkan sampai sekian. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa menghubungi Pak Imron lewat komunikasi WhatsApp ataupun ya, itu saja yang bisa Pak Imron sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bisa mengikuti. Tias, silakan bisa pimpin doa. Ya, Pak. Siap gerak, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Iya, Pak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.